Ya, selamat pagi sahabat Porang Sumut. Jadi hari ini rencana kami adalah melakukan penanaman untuk bibit umbi yang sudah bertunas karena sebentar lagi sudah musim penghujan, sehingga persiapan setelah kami olah lahan juga setelah disemprot juga dengan Roundup untuk gulma-gulma sehingga lahan selesai dan siap untuk ditanam. Hari ini rencana kami adalah menanam untuk lahan kurang lebih setengah rantai atau 200 meter. Selamat pagi Sobat Porang Sumut. Pada kesempatan kali ini kami akan melakukan penanaman bibit umbi porang di lahan kami sebesar 200 meter persegi atau setengah rantai ya sobat ya. Ini proses kami sedang membawa pupuk kompos dan bibit yang akan kami tanam di lahan sebesar 200 meter persegi sobat. Berikut ini adalah salah satu proses kami untuk mematikan gulma-gulma yang ada di lahan. Lahan ini berbeda dengan lahan penanaman umbi dan ini nantinya akan kami tanam dengan bibit katak. Kami sengaja memisahkan antara lahan yang ditanam dengan umbi dan katak agar kami nantinya tahu bagaimana perkembangan masing-masing bibit ini. Dan juga bisa menjadi pelajaran bagi kami juga mana perkembangan bibit yang lebih bagus dan lebih efektif untuk menanam porang di musim berikutnya. Karena lahan pembibitan dan penanaman kita berbeda, maka kita terlebih dahulu memobilisasi bibit maupun pupuk kompos yang akan kita jadikan sebagai pupuk dasar dalam penanaman porang kali ini. Untuk jarak tanam penanaman bibit umbi yang kami lakukan, kami memilih jarak tanam antara 30 sampai 40 cm. Karena bibit yang kami miliki cukup lumayan besar, kisaran antara 1 kg isi 5 bibit sampai isi 10 bibit seperti itu. Jadi Sobat Porang Sumut, hari ini kita melakukan proses tanam-menanam di lahan kita. Proses sudah kita lakukan dari pagi hari tadi, dari mulai proses penggemburan tanah kembali dan membuat lubang untuk tanam porangnya sendiri. Di sini ada contoh untuk bibit umbi yang sudah kita tanam. Harusnya sini kan? Dia sudah bertunas ya sobat ya. Ini kan? Insya Allah pertumbuhannya akan maksimal jika sudah bertunas seperti ini. Seperti itu Sobat Porang Sumut. Dalam melakukan penanaman, kami menggunakan metode yang banyak sekali dipakai di YouTube yang kami jadikan referensi. Jadi dengan menaruh terlebih dahulu bibit, kemudian menaruh pupuk kompos sebagai pupuk dasar dan lalu kemudian ditutup dengan tanah seperti itu. Dan yang perlu dipastikan adalah jangan lupa untuk memberikan dolomit pada kompos dan juga dipastikan kompos yang kita berikan sudah difermentasi terlebih dahulu atau sudah berbentuk seperti tanah teman-teman, jadi tidak terlihat lagi wujudnya seperti kohe. Oh iya sobat, untuk penanaman bibit ini sendiri kami menggunakan kompos kohi kambing sobat. Karena sepengalaman kami sebagai petani pemula, untuk kohi kambing itu sangatlah bagus untuk dibuat menjadi kompos
untuk bibit umbi porang ini. Kamu itu nanti nggak tahu kita itu belum ditanam. Sebelumnya juga kami campurkan antara kohe dengan dolomit untuk pencegahan jamur, agar nanti batang porangnya tidak ditumbuhi oleh jamur. Karena pengalaman kami pada video sebelumnya juga ada kami jelaskan bahwasanya penggunaan dolomit itu sangatlah penting untuk pencegahan jamur akan tumbuh di batang porang nantinya. Dalam kesempatan kali ini, kami juga memindahkan beberapa bibit yang pertumbuhannya jauh lebih cepat dibandingkan bibit-bibit kami lainnya. Dan sudah sempat kami pindahkan ke polybag terlebih dahulu karena bertunas lebih awal dan belum masuk musim, sehingga untuk mempermudah melakukan penyiraman kami pindahkan terlebih dahulu ke polybag. Dan setelah berumur kurang lebih 1 bulan atau 1,5 bulan, baru kita lakukan pemindahan ke lahan seperti itu. Pohon porang yang tadi kami bawa dari lahan pembibitan kami sudah kami tanam di lahan baru. Mudah-mudahan sesuai ya sobat ya dengan lingkungan di lahan baru kami ini. Nah, itu yang hitam-hitam itu kohe ya sobat ya, agar tumbuhan porang kami itu semakin subur. Mudah-mudahan mencapai hasil yang maksimal. Kemudian ini sobat, untuk kataknya sudah mulai muncul di ruas-ruas daunnya. Nah, kita lihat juga ini sudah tampak lebih jelas ya sobat. Pada lahan sebelah kiri ini sudah selesai kami tanami untuk bibit umbi. Sementara yang ini baru kami lakukan penanaman dan sudah hampir selesai. Dan yang ini juga sudah selesai untuk penanamannya sobat. Khusus untuk tanaman yang sudah berdiri tegak ini kami lakukan pemindahan dari polybag. Insya Allah hujan akan turun sobat. Para teman-teman dari Porang Sumut juga sedang melakukan penyelesaian penanaman porang. Seperti ini sobat. Usahakan porang tidak terlalu dalam tertutup tanahnya. Karena kami punya pengalaman dalam menanaman porang dengan menggunakan metode lubang ya, bukan menggunakan metode gulutan. Ketika lubang terlalu dalam, akan sulit bagi porang itu untuk keluar tunasnya seperti itu. Dan menjadi sedikit lebih lama pertumbuhan porangnya dibandingkan dengan apabila kita menanamnya tidak terlalu dalam gitu ya, sekedar tertutup. Tapi juga jangan sampai porangnya terlihat, jadi benar-benar tertutup dengan tanah. Mungkin juga dibantu dengan kompos seperti itu teman-teman. Dia nggak perlu tenggelam-tenggelam kali kan Pal? Jangan ini kali. Jangan apa kali? Siap sobat porang. Panen keras kali ya. Ya sahabat Porang Sumut, hari ini kami telah selesai melakukan penanaman umbi porang kurang lebih 700 bibit di lahan 200 meter persegi. Untuk permulaan sudah cukup bagus, walaupun kita agak merasa lelah ya. Nah, mungkin sekian dari kami. Nanti kita akan update perkembangan dari bibit-bibit yang sudah kita tanam.
Untuk penonton setia Porong Sumut, jangan lupa untuk selalu subscribe, like, dan komen, dan berikan kami masukan-masukan untuk perbaikan dan juga petani porang di Sumatera Utara ini supaya lebih punya solidaritas lah, persaudaraan seperti itu. Terima kasih.